Kona dan Peot merasa kecewa berat. Mereka merasa diremehkan oleh kepala sekolah, Pak Budi, karena tidak diberi kepercayaan untuk membuat soal ujian. Sebaliknya, Pak Budi malah meminta bantuan Pak E, seorang mantan guru, untuk menyusun soal-soal tersebut. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi, dan berikan komentar terbaik kalian teman-teman. Tersinggung dan merasa harga diri mereka diinjak, Kona dan Peot pun merencanakan aksi balas dendam. Mereka ingin mencuri kunci jawaban soal ujian yang akan dilaksanakan 3 hari lagi. Tujuannya, agar murid-murid bisa mendapatkan jawaban, lulus dengan nilai tinggi, dan membuat Pak E terlihat tidak kompeten di mata Pak Budi. Dengan segala akal dan tipu daya, Kona dan Peot berhasil mendapatkan kunci jawaban tersebut. Keesokan harinya, mereka memutuskan menjual kunci jawaban itu kepada murid-murid yang biasanya mendapat nilai rendah, demi memastikan skenario mereka berjalan mulus. Saat hari ujian tiba, hasil ujian para murid mencengangkan. Bodoh malah mendapatkan nilai nyaris sempurna. Pak Budi mulai curiga. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh bagaimana murid-muridnya bisa mendapatkan nilai setinggi itu. Pak Budi memanggil seluruh guru ke ruang rapat darurat. Suasana tegang. Semua tahu ada yang tidak beres. Dengan wajah serius, Pak Budi membuka rapat. Nilai ujian kali ini terlalu aneh. Saya menduga ada kecurangan. Saya akan membentuk tim kecil untuk menyelidiki ini. Kona dan Peot saling berpandangan, berusaha tetap tenang. Mereka tak ingin gerak-gerik mereka mencurigakan. Tapi di dalam hati, keduanya mulai panik. Mereka tidak menyangka Pak Budi akan bertindak secepat ini. Tak butuh waktu lama, Pak Budi menemukan petunjuk. Salah satu murid, yang biasanya tidak peduli pelajaran, tanpa sengaja menjatuhkan selembar kertas saat keluar dari kelas. Kertas itu berisi kunci jawaban yang sama persis dengan soal ujian. Timo pun dipanggil dan diinterogasi. Dalam tekanan, Timo akhirnya mengaku bahwa ia mendapatkan kunci jawaban dari sumber tertentu. Meskipun ia tidak mau menyebut nama, namun penyelidikan Pak Budi tidak berhenti sampai di situ. Ia memeriksa kamera pengawas sekolah, mencari siapa yang mungkin mengakses ruang guru di malam hari. Di sanalah, dalam rekaman buram, terlihat 2 sosok mencurigakan, Kona dan Peot. Pak Budi menahan diri untuk tidak langsung menuduh. Ia tahu, jika salah langkah, reputasi sekolah akan rusak parah. Ia pun menyusun rencana balasan. Ia membuat ujian susulan dadakan, tanpa pemberitahuan, dengan soal-soal baru yang jauh lebih sulit. Hari itu, seluruh murid dipanggil kembali ke ruang ujian. Kali ini, tanpa kunci jawaban di tangan. Para murid yang sebelumnya mendapat nilai tinggi mulai kelabakan. Hasil ujian susulan pun jauh berbeda. Hanya sedikit yang bisa menjawab dengan benar. Akhirnya, dengan bukti kuat di tangan, Pak Budi memanggil Kona dan Peot ke ruangannya. Dengan suara berat, ia berkata, "Saya kecewa. Saya mempercayai kalian untuk menjadi pendidik, bukan perusak." Kona dan Peot hanya bisa tertunduk diam, tak mampu berkata-kata. Tapi apa yang terjadi pada mereka setelah itu? Pak Budi menghela napas panjang. Ia tidak langsung memecat Kona dan Peot. Sebaliknya, ia memberi mereka pilihan. Kalian mau dipecat hari ini, atau membayar semua kerusakan ini dengan cara lain? Kona dan Peot, yang sudah setengah putus asa, serempak bertanya, dengan cara lain, Pak. Pak Budi mengangguk. Kalian akan menjadi guru pengganti di kelas remedial khusus anak-anak yang nilainya jeblok. Tidak cuma mengajar, tapi juga membimbing sampai mereka benar-benar bisa. Kalau gagal, kalian tetap akan saya laporkan ke dinas pendidikan. Mau tidak mau, Kona dan Peot menerima tawaran itu. Tapi ternyata tugas itu lebih berat daripada yang mereka kira. Anak-anak yang harus mereka bimbing adalah kumpulan murid paling bandel, paling malas, dan paling suka membantah. Setiap hari, Kona dan Peot dibuat frustasi. Ada yang tidur di kelas, ada yang main game di belakang. Bahkan ada yang terang-terangan mengejek mereka. Namun perlahan, keduanya mulai berubah. Mereka sadar,
Mendidik bukan hanya soal materi pelajaran, tetapi soal kesabaran dan ketulusan. Mereka mulai mencari cara-cara kreatif agar kelas menjadi menarik. Dari mengadakan kuis berhadiah, membuat pelajaran seperti permainan, sampai mengajak belajar di luar kelas. Sedikit demi sedikit, perubahan pun terjadi. Anak-anak yang tadinya tidak peduli, mulai memperhatikan. Nilai mereka perlahan membaik. Kona dan Peot, yang awalnya hanya ingin menyelamatkan diri, mulai menemukan kembali alasan mengapa mereka menjadi guru. 1 semester kemudian, saat ujian akhir berlangsung, hasilnya mengejutkan mengetangan. Kelas remedial mereka berhasil mendapatkan nilai yang cukup tinggi, tanpa kecurangan, tanpa contekan. Pak Budi, yang diam-diam mengamati, akhirnya memanggil mereka lagi ke ruangannya. Kali ini, wajahnya tidak sekaku dulu. "Selamat," katanya singkat, sambil tersenyum. "Kalian sudah membuktikan, guru terbaik bukan yang paling pintar, tapi yang paling sabar." Kona dan Peot saling berpandangan. Untuk pertama kalinya sejak lama, mereka tersenyum lega. Bukan karena berhasil membalas dendam, tapi karena akhirnya, mereka benar-benar menjadi guru. Beberapa minggu setelah keberhasilan Kona dan Peot membimbing kelas remedial, suasana di Dokona School berubah jauh lebih positif. Namun cerita belum benar-benar selesai. Pak yang merasa reputasinya sempat tercoreng karena insiden bocornya soal, akhirnya memutuskan pensiun sepenuhnya dari dunia pendidikan. Ia menyadari bahwa metode mengajarnya yang kaku sudah tidak cocok dengan generasi sekarang. Sebagai gantinya, ia membuka sebuah warung kopi kecil di dekat sekolah, tempat para guru sering berkumpul untuk berbagi ide mengajar. Ironisnya, warung itu dinamai Kelas Santai dan menjadi tempat Kona dan Peot sering bertukar pikiran tentang inovasi pembelajaran. Sementara itu, Timo, murid yang tanpa sengaja membocorkan keberadaan kunci jawaban, juga mengalami perubahan besar. Setelah tertangkap dan dibimbing langsung oleh Kona dan Peot, Timo mulai serius belajar. Ia bahkan menjadi ketua kelas remedial dan menginspirasi teman-temannya untuk rajin belajar. 2 tahun kemudian, Timo menjadi lulusan terbaik di sekolah itu, membuat semua orang terharu, terutama Pak Budi. Melihat perubahan besar di sekolahnya, Pak Budi pun mengambil satu keputusan penting-penting. Ia resmi mengangkat Kona dan Peot menjadi koordinator inovasi pendidikan di Dokona School. Tugas mereka adalah mengembangkan metode belajar yang kreatif, menyenangkan, dan tentu saja, jujur. Di hari pelantikan resmi mereka, Pak Budi berpidato di hadapan seluruh siswa dan guru. Dari kesalahan, lahir pelajaran. Dari kekecewaan, lahir perubahan. Ini bukti bahwa kesempatan kedua bisa mengubah segalanya. Suara tepuk tangan menggema di seluruh aula. Kona dan Peot saling tersenyum. Kali ini, tanpa tipu daya, tanpa dendam. Hanya kebanggaan karena mereka tahu masa depan Dokona School kini ada di tangan yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih penuh semangat.